Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, pada kesempatan ini kita memasuki cerita yang ketiga, yaitu yang berjudul Siklus Sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat, yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman yang memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim." Surat Al-Baqarah ayat 254. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Segeralah bersedekah, sesungguhnya musibah tidak dapat melintasi atau mendahului sedekah." Ali berkata, "Pancinglah rezekimu dengan sedekah. Setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi, lalu salah satu berkata, 'Ya Allah, berikanlah karunia orang yang menginfakkan hartanya ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah.' Malaikat yang satu lagi berkata, 'Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil.'" Hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, sangat sanggup untuk menjadikan semua manusia kaya. Tetapi Allah memberi kesempatan untuk saling mengisi kelebihan dan kekurangan setiap manusia agar dunia ini bergerak. Mari kita simak kisah hikmah berikut ini. Seperti biasanya, siang itu matahari memanggang kota Mekah dengan amat terik. Hari itu Rasulullah baru saja berjamaah sholat zuhur bersama para sahabat. Sesaat mereka setelah membaca zikir, tiba-tiba seorang laki-laki menyeruak dari saf paling belakang. Dengan merunduk-runduk ia melangkahi beberapa saf, langsung duduk di belakang Rasulullah. Bau anyir peluh di tubuhnya menyebar. Tubuh lelaki tua itu kurus, kering, ceking, dan kumuh penuh debu. Kumis dan jambangnya lebat, rambutnya gondrong tak terurus. Dengan terbata-bata, lelaki tua itu mohon kepada Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah beberapa hari saya kelaparan. Tubuhku hampir telanjang karena hanya kain selembar dan compang-camping ini yang kupakai. Saya datang dari pedusunan nun jauh di puncak bukit sana. Saya lapar dan capek. Karena itu maaf ya Rasulullah, saya tak bisa ikut serta salat berjamaah karena tak mampu menutup aurat. Adakah sesuap gandum yang bisa mengganjal perut dan selembar kain penutup aurat?" Sebenarnya Rasulullah sangat iba melihat keadaan orang itu. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan tangannya gemetar memegang tongkat. Tetapi apa mau dikata bila sedang tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepadanya. "Siapakah engkau wahai saudaraku?" tanya Rasulullah dengan lembut sambil menjabak tangan, sementara telapak kirinya menepuk pundak musafir yang kelaparan itu. "Nama saya tidak penting ya Rasulullah, tetapi saya adalah seorang badui, orang dusun yang sangat miskin. Saya sangat merindukan bisa bertemu dengan engkau, wahai kekasih Allah. Apalagi
jika bersedia mengenyangkan perut saya dan membantu menutup aurat saya, bisa kembali salat. Jawab laki tua itu berbata. Tubuhnya gemetar. Rasulullah sangat terhalu, lalu bersabda, sayang sekali, wahai saudaraku, saya sendiri saat ini tidak punya apa-apa seperti halnya engkau. Tetapi orang yang menunjukkan kebaikan sesungguhnya sama saja pahalanya dengan orang yang berbuat kebaikan. Karena itu saya sarankan engkau agar saudaraku datang kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang lebih mementingkan Allah ketimbang diri sendiri. Rumahnya sangat dekat dengan rumahku. Mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan sebagai sedekah. Dengan diantar oleh Bilal bin Rabah, bekas budak belian berkulit hitam yang sudah dimerdekakan oleh Hamzah paman Rasulullah, berangkatlah musafir tua itu ke rumah Fatimah. Siang itu kebetulan Fatimah ada di rumah yang seperti halnya rumah Rasulullah, sangat sederhana. Dengan sangat santun lelaki itu berkata, Assalamualaikum wahai putri Rasulullah. Suaranya yang serak parau, tubuhnya gemetar, hampir saja jatuh terkulai. Waalaikumsalam, siapakah kakek? Adakah ya sesuatu yang dapat saya bantu? Dengan penuh harap sementara kedua belah matanya berkaca-kaca, Badu Ara itu menceritakan keadaan dirinya, sama seperti yang baru saja ia ceritakan kepada Rasulullah, persis tak kurang tak lebih. Mendengar cerita mengharukan itu, Fatimah bingung. Ia tak berdaya, ia tidak memiliki barang yang cukup berharga untuk disedekahkan. Padahal selaku keluarga Rasulullah, ia telah terbiasa menjalani hidup amat sederhana, jauh di bawah taraf kehidupan rakyat jelata. Tetapi hatinya tak tega membiarkan lelaki tua dan miskin itu tetap kelaparan. Setelah mencari-cari sesuatu di sekeliling rumahnya yang sempit itu, akhirnya Fatimah memberikan satu-satunya alas tidur miliknya yang biasa dipakai sebagai alas tidur Hasan dan Husain. Dengan ikhlas ia pun menyerahkan kepada sang tamu. Tentu saja si Badui Arab itu terheran-heran. Ia butuh makanan karena berhari-hari perutnya keroncongan. Ia hampir telanjang karena sudah lama pakaiannya hanya selembar kain kumal yang sudah compang-camping. Maaf wahai putri Rasulullah yang dicintai Allah, saya kemari karena lapar dan mengharapkan selembar kain penutup aurat. Tapi yang kau berikan hanya ini. Apa yang bisa saya perbuat dengan selembar kulit kambing ini? Kata kakek itu dengan memelas. Fatimah pun malu bukan main. Ia bertambah bingung. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Matanya mencari-cari lagi sesuatu yang barangkali dapat ia sumbangkan kepada fakir miskin itu. Tetapi sungguh tak ada satupun barang atau makanan yang layak untuk diberikan. Ia bertanya-tanya, mengapa ayahku mengirimkan orang ini kepadaku, padahal ayah tahu aku tidak lebih kaya daripada beliau. Sesudah merenung sejenak, barulah ia teringat akan seuntai barang pemberian Fatimah binti Hamzah bin Abdul Muthalib bibinya. Barang itu amat indah, namun ia merasa kurang pantas memakainya karena ia dikenal sebagai pemimpin umat. Barang itu adalah sebuah kalung emas. Buru-buru dia mengambil benda itu dari dalam kotak simpanan. Lalu dengan rasa ikhlas, kalung kesayangan itu ia berikan kepada si Badui Arab. Dengan senyum ramah Fatimah pun menyerahkan, ambillah kalung ini kakek, inilah satu-satunya benda berharga yang sempat saya miliki dan layak saya berikan kepada kakek. Ambillah, saya mengikhlaskannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih berharga, katanya dengan lembut tapi penuh hormat. Nada bicara wanita rahmat itu sangat menyentuh hati.
Orang itu terbelalak melihat benda yang kini digenggamnya. Begitu indah, pasti mahal harganya. Dengan sukacita dan wajah berseri, orang itu pun kembali menghadap Rasulullah. Diperlihatkannya kepada beliau kalung emas pemberian Fatimah. Ia pun menceritakan betapa Fatimah dengan ramah dan lembut tetapi penuh hormat memberinya seuntai kalung emas yang tak ternilai harganya. Mendengar cerita orang itu, Rasulullah tak mampu menahan air matanya sambil berdoa, semoga Allah membalas keikhlasannya. Di antara jamaah yang ada saat itu terdapat salah satu sahabat Rasulullah yang cukup mampu, Abdurrahman bin Auf. Melihat dan mendengar cerita kakek musafir itu, Abdurrahman pun berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya membeli kalung itu?" Sambil menyeka kedua belah pipinya yang basah oleh air mata, Rasulullah pun menjawab, "Belilah jika engkau bersedia." Abdurrahman pun kemudian mendekati Badui Arab itu yang menimang-nimang kalung itu. "Pak, berapa kalung itu mau kamu jual?" Tanyanya kepada musafir itu. Kakek itu menoleh kepada Rasulullah. "Bolehkah saya jual ya Rasul?" "Silahkan, kalung itu milikmu," sahabat Rasulullah. Orang itu lantas berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Seharga beberapa potong roti dan daging bisa sekedar mengenyangkan perutku. Tetapi kalau bisa, tambahlah dengan secari kain penutup aurat agar saya bisa menghadap Allah, serta beberapa keping dinar agar saya bisa pulang kampung," jawab si Badui. "Baiklah, kalung itu saya beli dengan 20 dinar dan 100 dirham. Selain itu saya tambahkan dengan roti dan daging secukupnya. Saya juga akan memberi pakaian serta seekor unta agar engkau bisa pulang kembali ke keluargamu di dusun," kata Abdurrahman lagi. "Alangkah baik budimu, saya terima tawaranmu," ujar orang tua itu sembari melangkah menjabat tangan Abdurrahman. Abdurrahman pun mengantar musafir itu mengambil semua yang dijanjikan di rumahnya. Kini musafir itu mengambil semua yang dijanjikan Abdurrahman di rumahnya. Kini musafir tua yang dek itu bersemangat dan berseri-seri. Ia sudah kenyang, tubuhnya bersih dengan pakaian yang rapi dan mengendari onta yang sehat. "Bagaimana keadaanmu sekarang, saudaraku?" tanya Rasulullah. "Alhamdulillah, wahai kekasih Allah, saya telah mendapatkan yang lebih daripada yang saya perlukan. Bahkan saya merasa telah menjadi orang kaya." "Alhamdulillah, wahai kekasih Allah." Rasulullah menjawab, "Terima kasih kepada Allah dan Rasulnya harus diawali dengan terima kasih kepada yang bersangkutan. Balaslah kebaikan Fatimah." Kontan orang tua itu pun mengangkat kedua tangan ke atas. "Ya Allah, aku tak mampu membalas kebaikan Fatimah dengan sepadan. Karena itu, aku memohon kepadamu, berilah Fatimah balasan di hadiratmu berupa sesuatu yang tidak terlintas di mata, tidak terbayang di telinga, dan tidak terbersit di hati, yakni surgamu Jannatun Na'im." Rasulullah menyambut doa itu dengan amin, seraya tersenyum ceria. Beberapa hari kemudian, budak Abdurrahman bin Auf bernama Sam datang menghadap Rasulullah dengan membawa kalung yang dibeli dari orang tua itu. "Ya Rasulullah," ujar Sam, "saya datang kemari diperintah oleh Tuan Abdurrahman bin Auf untuk menyerahkan kalung ini untukmu, dan diri saya sebagai budak diserahkan kepadamu." Rasulullah tertawa. "Kuterima pemberian itu. Nah, sekarang lanjutkan perjalananmu ke rumah Fatimah, anakku. Kalung ini tolong serahkan kepadanya, juga engkau kuberikan untuk Fatimah." Sam lalu mendatangi Fatimah di rumahnya dan menceritakan pesan Rasulullah untuknya. Fatimah dengan lega menerima dan menyimpan kalung itu di tempat semula.
lantas berkata kepada Sam, engkau sekarang telah menjadi hakku, karena itu engkau kubebaskan. Sejak hari ini engkau menjadi orang merdeka. Sam tertawa nyaring, sampai Fatimah keheran, mengapa engkau tertawa? Bekas budak itu menjawab, saya gembira menyaksikan riwayat sedekah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Kalung ini tetap kembali kepadamu, wahai putri Rasulullah. Namun karena dilandasi keikhlasan, kalung ini telah membuat kaya orang miskin, telah menjamin surga untukmu, dan kini membebaskan aku menjadi manusia merdeka. Pemirsa, demikianlah kisah siklus sedekah yang ternyata berbagi kebaikan itu berputar dan akan kembali kepada yang melakukan kebaikan itu sendiri. Semoga kita bersemangat untuk berbuat kebaikan dan mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.